Coba bayangkan ada sebuah negara yang sudah merdeka tapi tidak memiliki mata uangnya sendiri. Setiap harinya, rakyat harus hidup dengan uang yang nilainya berubah-ubah karena mata uangnya pun tidak pasti. Harga bisa melonjak dalam hitungan jam, pasar penuh ketidakpastian, dan kekuatan asing masih mencoba mengatur perputaran ekonomi. Di satu sisi, rakyat ingin berdiri sendiri, namun dari sisi yang lain, keadaan memaksa mereka bertahan dengan sistem yang tidak stabil. Inilah Indonesia pada masa awal kemerdekaannya. Dari sinilah muncul dua langkah penting yang diambil pada masa yang berbeda. Dua kebijakan yang sama-sama lahir dari tekanan dan krisis, namun punya tujuan dan cara kerja yang sangat berbeda. Dua respon berani yang menunjukkan bagaimana Indonesia berusaha keluar dari kekacauan ekonomi satu demi satu. Dua kebijakan tersebut yaitu yang pertama penerbitan Uang Republik Indonesia atau ORI dan juga kebijakan Gunting Syafruddin. Kita akan bahas dari penerbitan Uang Republik Indonesia. Uang Republik Indonesia atau yang sering disingkat ORI merupakan jenis mata uang yang diterbitkan pada masa awal kemerdekaan setelah 1 tahun lebih Indonesia merdeka. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1946 diterbitkanlah undang-undang melalui keputusan Menteri Keuangan tanggal 29 Oktober tahun 1946. Uang Republik Indonesia berlaku secara sah tepatnya mulai 30 Oktober 1946 pukul 00. Penerbitan Uang Republik Indonesia terjadi karena setelah Indonesia merdeka, negara ini belum punya uang sendiri dan masih memakai uang Jepang serta gulden Belanda yang sudah tidak stabil. Keadaan makin sulit ketika Belanda lewat Nica mencoba masuk lagi dan membawa mata uang mereka untuk menguasai ekonomi. Sementara itu, uang Jepang yang masih beredar nilainya terus turun sehingga membuat transaksi jadi kacau. Sekiranya ada 4 jenis mata uang yang beredar saat itu, yakni yang pertama uang kertas di Javasche Bank sisa zaman kolonial Belanda. Kedua, uang kertas dan logam tahun 1942 di Japanese Reserve yang diterbitkan pemerintah Hindia Belanda yang telah disiapkan Jepang sebelum menguasai Indonesia dengan satuan gulden. Ketiga, uang kertas Dai Nippon emisi 1943 yaitu uang pendudukan Jepang berbahasa Indonesia dengan pecahan 100 rupiah. Keempat, Dai Nippon Teikoku 1943 bergambar wayang orang Satriat Gatot Kaca bernilai 10 rupiah dan gambar rumah gadang Minang bernilai 5 rupiah. 4 mata uang sah yang berlaku zaman itu memiliki nilai tukar yang berbeda-beda dan menimbulkan pasar gelap serta inflasi hebat yang merugikan bangsa Indonesia. Untuk menunjukkan bahwa Indonesia benar-benar merdeka dan agar pemerintah bisa mengatur ekonomi dengan lebih baik, akhirnya diambillah sebuah langkah cerdas yaitu penerbitan ORI atau Uang Republik Indonesia sebagai uang pertama Republik Indonesia dan menjadi simbol kedaulatan negara. Pencetakan ORI dilakukan intensif sejak Januari 1946. Namun dalam perjalanannya muncul banyak kendala. Masyarakat bingung akibat banyaknya mata uang sebelumnya, risiko pemalsuan tinggi karena desain sederhana, dan tidak semua daerah bisa langsung memakai ORI karena ancaman militer Belanda. Meski begitu, ORI tetap membawa dampak positif dengan menerbitkan transaksi, mengurangi pengaruh mata uang Belanda, dan meningkatkan kepercayaan rakyat pada pemerintah. Secara fisik, ORI emisi pertama dicetak sederhana dengan pecahan kecil seperti 1 rupiah, 5 rupiah, 10 rupiah, dan 100 rupiah. Walaupun sederhana, ORI menjadi kebanggaan rakyat karena merupakan uang pertama yang lahir dari Republik sendiri. Menariknya, beberapa tahun setelah ORI diberlakukan, Indonesia kembali menghadapi masalah ekonomi yang berbeda. Setelah memasuki masa demokrasi liberal, jumlah uang yang beredar menjadi terlalu banyak dan inflasi kembali meningkat. Untuk mengatasi kondisi itu,
muncullah sebuah kebijakan baru yang sangat terkenal dan cukup drastis, yaitu Gunting Syafarudin pada tahun 1950. Indonesia harus menghadapi berbagai masalah setelah kemerdekaan. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia di konferensi meja bundar, Indonesia harus membayar 1,5 triliun rupiah utang luar negeri dan 2,8 triliun utang dalam negeri. Keuangan negara pun defisit, inflasi memberatkan masyarakat, dan harga-harga menjadi mahal. Pada situasi genting tersebut, Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta II, yaitu Syafruddin Prawiranegara, mengusulkan sebuah langkah drastis untuk menekan inflasi dan memulihkan ekonomi. Kebijakan itu kemudian dikenal sebagai Gunting Syafruddin, sebuah bentuk senering yang diterapkan secara serentak pada 20 Maret 1950. Melalui kebijakan ini, pemerintah mewajibkan masyarakat menggunting uang kertas bernilai Rp5 ke atas menjadi dua bagian. Bagian kiri tetap berlaku sebagai alat pembayaran tetapi hanya bernilai setengah dari nilai semula. Sedangkan bagian kanan harus disetor kepada pemerintah sebagai bentuk pemotongan kekayaan yang berfungsi mengurangi jumlah uang beredar. Melalui cara ini, pemerintah dapat membekukan sebagian dana masyarakat sekaligus memangkas kelebihan likuiditas yang memicu kenaikan harga. Kebijakan ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk menata kembali fiskal negara, memperbaiki anggaran, dan memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan pasca kekacauan ekonomi akibat perang dan beban utang. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah memperbaiki kondisi keuangan negara pasca agresi militer 1947 dan 1949 yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tertekan berat. Dengan memangkas nilai uang dan menekan peredaran yang berlebihan, pemerintah dapat kembali memperoleh ruang fiskal untuk menata dan menstabilkan perekonomian nasional. Terdapat beberapa perbedaan mendasar antara kebijakan penerbitan ORI tahun 1946 dan kebijakan Gunting Syafruddin tahun 1950. ORI diterbitkan sebagai langkah awal untuk menegakkan kedaulatan ekonomi Indonesia yang baru merdeka, sekaligus menggantikan berbagai mata uang kolonial yang masih beredar. Tujuannya adalah menyeragamkan sistem pembayaran dan menghadirkan mata uang nasional pertama Republik Indonesia. Sebaliknya, Gunting Syafruddin muncul sebagai kebijakan darurat ketika Indonesia menghadapi krisis ekonomi berat pasca konferensi meja bundar. Kebijakan ini tidak bertujuan memperkenalkan mata uang baru, melainkan mengurangi jumlah uang beredar dengan memotong uang kertas bernilai Rp50 ke atas sehingga nilainya tinggal separuh. Jika ORI merupakan kebijakan pembangunan fondasi keuangan negara, maka Gunting Syafruddin adalah kebijakan penyeimbang yang dibuat untuk menyelamatkan perekonomian yang sedang tertekan hebat. Selanjutnya kita masuk ke dampak positif dan dampak negatif Gunting Syafruddin. Untuk dampak positif, yang pertama adalah mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini secara efektif mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, yang kedua, mengendalikan inflasi jangka pendek. Dengan berkurangnya uang beredar, laju inflasi berhasil ditekan dalam jangka pendek. Dan yang terakhir, memungkinkan pemerintah mengatur anggaran. Kebijakan ini membantu pemerintah untuk lebih baik dalam mengelola anggaran. Selanjutnya untuk dampak negatif, yang pertama yaitu dampak psikologis. Masyarakat terutama kalangan ekonomi menengah ke atas merasa uang mereka tiba-tiba terpotong nilainya sehingga menimbulkan kekhawatiran. Yang kedua, penimbunan barang. Perusahaan-perusahaan besar menimbun barang kebutuhan pokok yang menyebabkan rakyat dan pedagang kecil dirugikan. Yang ketiga, tidak efektif mengatasi masalah jangka panjang. Dalam jangka menengah, kebijakan ini tidak mampu mengatasi seluruh kekacauan ekonomi. Inflasi kembali terjadi dan indeks harga terus meningkat setelah beberapa waktu. Yang terakhir, nilai uang menjadi hangus. Uang yang tidak ditukarkan dalam batas waktu yang ditentukannya, nilainya menjadi hangus. Dampak dari uang Republik Indonesia. Yang pertama, menguatkan kedaulatan Indonesia. ORI menjadi simbol penting bahwa Indonesia adalah negara yang berdiri sendiri dan tidak lagi bergantung pada mata uang Belanda maupun mata uang Jepang. Yang kedua, menjadi alat pemersatu ekonomi nasional. Dengan satu mata uang resmi, pemerintah bisa mengatur ekonomi secara tepat dan lebih rapi. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah baru. Keadaan ORI ini juga membuat rakyat yakin bahwa Indonesia benar-benar serius membangun sistem ekonomi sendiri. Yang keempat, menimbulkan tantangan ekonomi di awal. ORI sempat mengalami masalah distribusi, nilai tukar yang tidak stabil,
serta beredar bersamaan dengan uang nica, sehingga menimbulkan inflasi dan kebingungan di antara tengahnya masyarakat. Yang kelima, mendorong perjuangan diplomasi dan politik. Pengurusan ORI menegaskan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki administrasi pemerintahan dan ekonomi yang mandiri, sehingga memperkuat posisi dalam diplomasi internasional. Pada akhirnya, dua kebijakan ini mengingatkan kita bahwa mengatur ekonomi sebuah negara bukan sekedar soal angka, tetapi bagaimana keputusan itu mempengaruhi hidup orang banyak. Dalam perspektif kekristenan, kita percaya bahwa setiap kebijakan idealnya lahir dari hikmat, keadilan, dan keberpihakan kepada mereka yang paling rentan. ORI menunjukkan bahwa sebuah bangsa membutuhkan identitas dan keberanian untuk berdiri sendiri, sedangkan Gunting Syafruddin menunjukkan bahwa stabilitas kadang menuntut keputusan sulit, tetapi harus diambil dengan tanggung jawab moral yang besar. Dari keduanya, kita belajar bahwa pemimpin, baik masa lalu maupun masa kini, dipanggil untuk membuat keputusan yang bukan hanya efektif, tetapi juga adil dan memuliakan Tuhan melalui cara mereka melayani rakyat. Semoga sejarah ini menolong kita melihat bahwa setiap tindakan sekecil apapun itu punya dampak. Dan sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk selalu berdoa agar bangsa ini dipimpin dengan hikmat yang membawa damai, keadilan, dan kebaikan bagi semua orang.